Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam persaudaraan, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dhurriyyatina wa quluba talamidina wa quluba jama'atina binuril Qur'an wa nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basyirah. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Izin menyampaikan pantun. Belum udah pada tepuk tangan, mohon cakepnya. Tinggi terbang burung kenari, bulunya indah berwarna-warni. Saya senang datang ke Bali, warganya ramah tamah dan baik hati. Yang kedua, menanam jagung di tengah sawah. Setelah ranum enak dimakan. Warga Badung sangatlah indah. Hidup rukun penuh keharmonisan. Yang ketiga, ikan hiu licin kulitnya. I love you untuk semuanya. Sadatul ulama al-ajilla wal a'izza, para alim ulama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para pengasuh pondok pesantren, para sesepuh yang dimuliakan, yang kita takzimi, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya,
yang mewakili Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, semuanya yang kita hormati, ketua dan seluruh pengurus PW, PC, MWC, Nahdlatul Ulama yang berkesempatan hadir, semuanya yang kita hormati. Mas operator, mungkin ini indoor, efeknya dikurangi mas, nggak usah efek, nggak usah pakai efek, nggak usah eco, nggak apa-apa mas, karena ini indoor jadi suaranya udah mantul. Saya ulang, ketua dan seluruh pengurus PW, PC, MWC, NU yang hadir, semuanya yang kita hormati. Spesial Sohibul Bait, Ketua MWC NU Mengwi, Pak Haji Sugeng. Terima kasih tadi sudah merosting saya dengan sebuah pantun yang luar biasa. Izinkan saya menghadiahkan pantun untuk beliau, karena tadi pantunnya beliau bahasa Jawa, saya juga akan hadiahkan untuk beliau pantun bahasa Jawa. Kopi karo kelenteng rupane ireng, rasane pahit ora leren-leren. Pak Haji Sugeng pancene ganteng, tapi Anwar Zahid luweh keren. Matur suwun Pak Haji Sugeng, sengaja beliau saya spesialkan dan penyebutannya juga saya dahulukan karena kemungkinan besar beliau akan mendahului saya. Berani-berani ngerosting saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah yang berhadir. Oh ya, sempat lupa untuk grup Hadrah Al-Muhajirin, tepuk tangan sekali lagi untuk Al-Muhajirin. Performnya luar biasa, dan terima kasih saya ucapkan untuk grup Hadrah Al-Muhajirin yang mengurangi beban saya, karena durasi waktu yang harusnya saya ceramah dihabiskan oleh Al-Muhajirin. Terima kasih sekali lagi Al-Muhajirin, meringankan saya, jadi saya ceramahnya nggak lama-lama. Sekali lagi terima kasih untuk Al-Muhajirin. Harusnya durasi waktu saya seperti di acara-acara sebelumnya kemarin-kemarin 2 jam, tapi malam ini spesial hanya 1 jam. Lah iya kan, jam 11 tit harus sudah close semuanya. Kalau kemarin-kemarin saya jam 9 tit udah naik, udah mulai ceramah. Jadi di semua majelis yang saya datangi jam 9 tit saya sudah start. Tapi malam ini terima kasih jam 10 saya baru start, sehingga ceramah saya separuh dari yang kemarin-kemarin. Sekali lagi terima kasih untuk grup Al-Muhajirin.
Langsung saya ngajinya pakai metode Jogja, dijujuk saja. Kita berada di bulan Rajab, satu dari 3 bulan utama. Kita tahu dalam Islam ada trilogi bulan barokah. Mas operator, nggak usah pakai efek mas, biar tidak mantul dan tidak terlalu dengung. Dalam Islam ada trilogi bulan barokah, 3 bulan yang letaknya berurutan, yang mempunyai nilai barokah. Karena melakukan ibadah, melakukan amal soleh, melakukan kebaikan pada bulan-bulan tersebut, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 bulan barokah tersebut adalah Rajab, Sya'ban, dan puncaknya bulan suci Ramadan. Sebagai umat Islam, tentu kita sudah akrab dengan doa yang langsung diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diperbanyak dibaca pada bulan-bulan tersebut. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Lah kok ada yang fima rozaktana? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Monggo Kiai. Masya Allah. Nggih. Lihat ya. Yuk sama-sama diulang. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Nah, itu artinya, ya Allah, berikanlah kepada kami barokah di bulan Rajab. Ya Allah, berikanlah kepada kami barokah di bulan Sya'ban. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Sampaikanlah kami berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Rasulullah mengajarkan kepada kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikaruniai barokah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Orang yang mendapatkan barokah, hidupnya pasti stabil dan dinamis, mengarah kepada hidup yang selalu lebih baik, to be excellent. Hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Orang-orang yang merindukan barokah dalam hidupnya pantang untuk berprinsip aku masih seperti yang dulu. Kalau aku masih seperti yang dulu, berarti pancet, stagnan, nggak ada peningkatan, nggak ada perbaikan. Karena aku masih seperti yang dulu, aku begini, engkau begitu, sama saja. Basa Jawane sami mawon, bokonge Mbak Mi dintop.
Hidup yang barokah itu ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik. Makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna. Semakin tua semakin mulia, semakin tinggi derajatnya, semakin mahal nilainya. Itu hidup barokah. Tambah suwe tambah sae, tambah kathah ibadahe, tambah kathah zikire, tambah kathah amal soleh, tambah kathah sedulure, tambah kathah ganjarane. Halo? Hidup yang barokah itu tambah tua tambah mulya, ojo nganti gaplek peringkilan, tambah tuwek tambah petakilan, tapi kudu gaplek dicampur jahe, tambah tuwek kedah tambah sae, gaplek digawe keripik, tambah tuwek kudu tambah apik, gaplek dipangan wedhus mendem. Orang yang hidupnya barokah, semakin hari semakin berarti, semakin lama semakin bermakna, semakin tua semakin mulia, semakin tinggi derajatnya, semakin mahal harganya. Jangan sampai hidup semakin tua derajatnya semakin rendah, harganya semakin murah. Itu hidup yang gagal. Barang dunya ae lho, regane tambah suwe tambah mahal. Tanah dimanapun harganya semakin lama semakin mahal, walaupun itu tanah sengketa. Rumah dimanapun harganya semakin lama semakin mahal. Alat-alat elektronik harganya semakin lama semakin, yang kenceng jawabnya, perabot-perabot rumah tangga harganya semakin lama semakin. Ibu-ibu sampai bumbu dapur itu, cabai, bawang merah, garam, minyak goreng, harganya semakin lama semakin mahal. Nah, saya ceramah juga begitu. Loh, maksudnya saya kalau ceramah ya seperti itu. Ya itu namanya barokah, ada peningkatan. Ibarat petani, semakin lama semakin banyak panenannya, semakin berlimpah, itu barokah. Ibarat pedagang, semakin lama semakin besar modalnya, semakin banyak keuntungannya. Ibarat pegawai, semakin lama semakin naik pangkatnya, makin tinggi gajinya. Ibarat penceramah, semakin lama semakin tambah jamaahnya, tambah manfaatnya. Pikiranmu kok duwe mbok pikir kiai ku materialis ngono kok. Sampeyan anggap kiai-kiai ku mata duiten ngono. Sampeyan pikir kiai-kiai ku nek karo duit terus moh ngono apa piye kok ya. Nah, memang barokah itu yang bikin hidup bahagia. Bukankah kita semua menginginkan hidup yang bahagia? Betul? Nggak ada orang hidup pengen menderita, nggak ada orang hidup pengen sengsara. Dan bahagia itu wajib hukumnya. Hidup ini wajib bahagia. Susah itu dosa. Mesti ada sing bingung nih. Lah kalau susah itu dosa, padahal aku tiap hari susah. Berarti lah tiap hari dosa. Ya iya. Siapa yang nyuruh susah? Orang susah itu dosa, karena susah itu dilarang. Siapa yang melarang? Allah. La takhaf wa la tahzan. Hidup itu jangan takut, hidup itu jangan susah.
Orang takut itu karena yang dilakukan salah. Orang susah itu karena yang dilakukan buruk. Selama yang dilakukan benar, nggak ada rasa takut, yang ada berani. Selama yang dilakukan baik, nggak ada rasa susah, yang ada bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bahagia itu wajib, susah itu dosa. Orang susah itu karena yang dilakukan salah. Asal yang dilakukan benar, asal yang dilakukan baik, nggak mungkin orang itu susah. Makanya simpel-simpel saja. Ini sebenarnya keterangannya agak panjang, tapi karena waktu saya dipotong Al-Muhajirin, jadi langsung saya ringkes saja. Bapak Ibu kalau pengen ngerti, kalau pengen tahu yang dikerjakan itu baik apa buruk, sing dilakoni ki apik apa elek, rumusnya sederhana. Istafti qalbak. Minta fatwa pada hatimu, tanyakan pada hatimu. Melakukan apapun, kalau hatinya bahagia, seneng, tentram, pasti yang dilakukan baik. Melakukan apapun, kalau hati susah, cemas, gelisah, khawatir, pasti yang dilakukan jelek. Udah kayak gini, sholawatan, zikir, ngaji, kumpul di majelis ini, dijawab perasaan hati penjenengan semua, susah apa seneng? Ya seneng, karena yang dilakukan baik. Wis jan ra ketara nek kreditanmu akeh. Ini wajah-wajah seneng kabeh karena yang dilakukan baik. Coba orang nyuri, mesti cemas, mesti susah, mesti gelisah, tinguk. Ya takut ketahuan, takut ketangkep karena yang dilakukan jelek. Bapak Ibu maaf, sampean-sampean kalau sekali waktu sholat tahajud, maaf tak kasih sekali waktu soalnya potonganmu rangira iso rutin. Loh, orang kalau tahajudnya rutin itu wajahnya mencorong, lah wajahmu kan mencureng. Sekali waktu kalau sampean qiyamul lail tahajud, perasaannya susah apa tentrem? Susah apa ayem? Ya karena yang dilakukan baik. Coba orang ngerumpi, orang menggunjing, wong ngerasani mesti gelisah, diem-diem, klesik-klesik ngomongnya, ora ono wong rasan-rasan nganggo son horeg, karena dia takut ketahuan sama yang dirasani. Udah ibu-ibu jawab yang kenceng. Ibu misalnya naik motor, numpak sepeda motor loh Bu, dibonceng suaminya sendiri sama dibonceng suaminya orang, rasanya sama apa beda? Nah, berarti kulino kuwi. Lah kok iso bedakne? Pasti beda. Lah kalau yang bonceng suami sendiri tenang, ketemu siapapun tenang, ketemu konco, Mbak mau kemana? Mau belanja ke pasar, malah pamer ngerakut bangkean, mepet-mepet, nek perlu cekelan tutupe tangki. Ya karena baik. Ayo coba kalau yang bonceng suami orang, bukan ojek lo ya, mesti ada temennya dari kejauhan, bongkoh enek koncoku ki ngono. Mepet-mepet wajahnya langsung ditutupi jilbab, serit, ndepipis. Ada, ini orangnya datang, pokoknya orangnya duduk di kursi warna merah. Melakukan apa saja, kalau hati tenang, nyaman, damai, tentrem, bahagia, pasti yang dilakukan baik. Melakukan apa saja, hati cemas, khawatir, gelisah, susah, ya itu karena yang dilakukan jelek. Allahumma sholli ala Muhammad.
Maka bahagia itu wajib. Saking pentingnya bahagia, setiap azan dikumandangkan itu ada seruan dan ajakan untuk bahagia, dan itu diulang 2 kali di setiap azan. Hayya 'alal falah, nggak usah dirasani nek suarane apik. Ora apik ya ora laris. Loh, lah dikira yang suaranya bagus cuma vokalisnya Al Muhajirin toh. Hayya 'alal falah itu artinya ayo bahagia. Loh, itu sampai diulang 2 kali kan? Hayya 'alal falah, ayo bahagia. Kenapa wajib bahagia? Mari kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang hidupnya bermanfaat untuk sesama. Manusia yang baik itu yang hidupnya bermanfaat untuk banyak orang. Bermanfaat untuk banyak orang itu berarti kan menyenangkan banyak orang, membahagiakan banyak orang. Manusia yang baik itu yang bisa berbagi kebahagiaan. Padahal hanya orang-orang bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan. Lah kalau hidupnya sendiri nggak bahagia, ya nggak mungkin dia bisa berbagi kebahagiaan. Bahagia yang mana yang mau dibagikan orang dia nggak punya kebahagiaan? Betul? Sama kayak gini loh, hanya orang-orang berduit yang bisa bagi-bagi duit. Lah kalau orang yang nggak berduit kayak yang di atas itu halo yo ngenyek jarene, nek duit wakai lungguhmu ra ono kono. Ya setidaknya ya naik panggung. Lah orang nggak punya duit kok mau bagi-bagi duit ya nggak mungkin. Orang hidupnya sendiri nggak bahagia kok mau bagi-bagi kebahagiaan, nggak mungkin bisa. Orang susah itu bisanya ya bagi-bagi kesusahan. Lho wong susah ki isone ya andum kesusahan. Sampean kalau nggak percaya, sampean duduk di sebelahnya orang susah, mesti katut susah sampean. Disambati, dicurhati, ora ketepan diutangi. Mangkane aku mohon lungguhno kono kae. Lho iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya bahagia itu wajib hukumnya. Kalau kita bahagia, maka kita bisa berbagi kebahagiaan, kita bisa membahagiakan banyak orang. Lah kalau orang susah itu sukanya ya bagi-bagi kesusahan, berarti menyusahkan banyak orang. Padahal siapa yang suka menyusahkan orang lain, alamat hidupnya akan dibikin susah sama Allah. Siapa yang suka membahagiakan orang lain, hidupnya akan dibikin bahagia sama Allah. Siapa yang suka mencelakakan orang lain, ya hidupnya akan terus dibikin celaka. Ini hukum nggak bisa dibantah. Siapa yang suka menolong sesamanya, dia akan selalu ditolong oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Allah akan terus menolong hambanya selama hamba itu suka menolong sesamanya. Orang yang suka memudahkan urusan orang lain, urusannya akan dibikin mudah sama Allah. Orang yang suka menyulitkan urusan orang lain, ya hidupnya akan dibikin sulit terus sama Allah. Understand? Nah, Bapak Ibu para jamaah, kalau kita pengen bahagia, ya kita harus
usaha, harus ikhtiar, jangan diem aja, berdiam diri berpaku tangan pengen bahagia. Lah, apa Allah nggak bisa bikin orang bahagia tanpa dia harus berusaha? Ya bisa, Allah itu maha kuasa, bisa aja Allah bikin orang bahagia tanpa dia harus usaha, tapi kita tetap diwajibkan usaha. Tujuannya apa? Agar kebahagiaan yang kita dapat jadi sempurna. Manusia itu punya kecenderungan suka menikmati hasil karyanya sendiri. Kalau hasil karya sendiri setelah capek, lelah, mendapatkan hasil, lega, nikmat, bahagia, daripada nggak ada lelah, nggak ada capek, nggak ada usaha, nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu nerima hasil, itu nggak lega, nggak bahagia, nggak nikmat. Kok kayak nggak paham ya diomongi kayak gini? Paham gak? Gini loh para jamaah, sampean ini kalau habis kerja keras, banting tulang peras, keringat petentengan, terus nerima hasil, nerima duit, lego, alhamdulillah, betul? Daripada nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu dapat duit, ya seneng tapi kurang lega, kurang nikmat, gitu loh. Saya misalnya datang ke sini nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu dikasih duit 2 koper, bingung saya malahan. Makanya ya ceramah dulu, capek-capek. Nanti kalau dapat itu lega rasanya. Ayo coba Bapak Ibu, tak kasih kuis, dijawab. Maaf, Bapak Ibu pilih mana? Nggak usah pakai ngapa-ngapain, langsung punya anak, sama ngapa-ngapain dulu baru punya anak, pilih mana? Saya ulang, nggak usah ngapa-ngapain langsung punya anak, atau ngapa-ngapain dulu baru punya anak? Ya mesti pilih ngapa-ngapain dulu, yang enak itu ngapa-ngapainnya. Wong nggak ngapa-ngapain kok langsung punya anak, malah bingung sampean. Yang enak yo ngapa-ngapain dulu, terus dibalen-baleni, yo diulang-ulang itu ngapa-ngapainnya, yo petentengan kok baru punya anak. Gini loh, makanya sekarang kita di dunia ini suruh ngapa-ngapain, suruh petentengan, suruh bercapek-capek, supaya nanti di akhirat kita menerima hasil itu bisa bahagia sempurna. Gini ya Bapak Ibu para jamaah, rencananya Allah ini, saya udah lama dengar rencananya Allah ini. Warga Badung ini semuanya yang hadir di sini ini akan dimasukkan ke surga. Tapi ini baru rencana. Loh iya, lah nanti sampean di sana kalau jadi loh itu, kalau jadi sampean mendapatkan nikmat hasil dari capek-capeknya sampean waktu di dunia, lega rasanya, bahagia rasanya. Lah kalau di akhirat sana Bapak Ibu langsung dikasih hasil ini tanpa ada usaha, itu nggak begitu nikmat, nggak begitu lega. Makanya sekarang sampean disuruh ngapa-ngapain dulu. Sekarang sampean disuruh capek-capek, duduk nunggu mulai habis maghrib tadi sampai sekarang udah 10:30. Di saat yang lain seneng-seneng itu, ada yang ke diskotik, ada yang ke night club, ajep, sampean di sini sholawatan, sampean di sini zikir, sampean di sini ngaji, capek,
tapi nanti di akhirat sampean akan mendapatkan hasil yang nikmat sempurna. Nah, mungkin di saat yang lain pada tidur ngorok, gayer-gayer, kier-kier, melungker, mabreiler, jeketang kayak pindang jadi batang. Sampean disuruh capek-capek ngapa-ngapain, bangun qiyamul lail, sholat, Allahu Akbar, entul-entul, jedit-jedit, gulik-gulik, endut-endut, gobek-gobek, tangi meneh, Allahu Akbar, entul-entul, jedit-jedit, gulik-gulik, endut-endut, gobek-gobek. Capek sampean itu, Allahu Akbar, entul-entul, jedit-jedit, gulik-gulik, endut-endut, gobek-gobek. Itu supaya nanti di akhirat sampean mendapatkan nikmat sempurna. Understand? Yang lain ngerumpi, yang lain ngegosip, yang lain ndak karu-karuan. Nah, sampean zikir, duduk bersila sambil putar tasbih, sulastri, 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 sumyati, 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 sunarse, 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 sugiyarti, 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 sulikah, 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 supiyah, supiyah. Itu yang lain makan minum sepuasnya, sampean suruh nahan lapar, nahan haus dengan cara puasa Senin Kemis. Jadi tiap hari Senin sampean nyenen, tiap hari Kemis sampean itu agar nanti di akhirat sana sampean mendapatkan kebahagiaan sempurna. Gini ya Bapak Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah, orang cerdas itu menyukai proses, sedang orang bodoh itu seneng terima beres. Tak baleni, tak baleni. Ini kalau nggak diulang-ulang ya nggak paham, karena rupa-rupanya yang hadir ini orangnya cantik-cantik tapi agak makanya tolong diperhatikan. Boleh ada kotak infak sambil jalan, okay? Boleh, tapi tolong tetap fokus dan konsentrasi dengerin ceramah saya. Jangan hanya gara-gara mau masukin duit 5.000 rupiah ngeruweti majelis. Ini panitia juga gitu, harusnya tadi pas sholawatan itu kotaknya dikeliling nih, ngajinya biar tetap bisa fokus. Ini pokoknya ndak pas, ndak pas, ndak pas. MC nya ini ngaturnya ndak pas. Udah durasi waktu saya dikurangi, tengah-tengah ngaji ada infak kotak keliling. Ya maaf, jangan salahkan saya, salahkan panitianya yang nggak pas. Dah, nah, sholawatan juga gitu, suruh mahalul qiyam, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Mahalul qiyam itu langsung sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Durasi waktunya udah mepet kok. No, malah aku saya disurati maneh karo Pak Sugeng. Mas, lah ya ini mohon infak, wong infaknya udah keliling. Terus infak keliling sambil sholawatan lagi. Terus ceramahnya kapan? Ini loh, saya yakin kok kehadiran mereka semua memenuhi ruangan ini karena pengen mendengar ceramah saya. Harusnya ya saya dikasih waktu yang longgar dong, harusnya. Nanti kalau ceramahnya sebentar dirasani, ceramah sedilu larang. Pengen murah yang ngundang ketua RT, suruh ceramah, ngeyel, anyel ini ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah kotaknya jalan terus,
nanti kalau kotak jalan sambil sholawatan 15 menit lagi selesai sholawatan langsung doa. Apa ngono ae, aku tambah seneng, enteng aku gitu loh. Lah ini waktunya lu udah mepet banget. Dah berikutnya, barokah itu membuat bahagia, dan bahagia itu nikmat. Apa para jamaah? Nikmat. Sehingga kita setiap sholat itu diantaranya mohon kepada Allah agar diberi nikmat. Kapan? Tiap rakaat ada. Waktu baca suratul Fatihah itu ada doa mohon diberi nikmat. Di mana itu? Mulai ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Kita terus disuruh memohon nikmat. Nah, Bapak Ibu jangan salah paham, nikmat itu nggak harus enak. Nikmat dengan enak itu beda. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Understand? Lah wes gak ngerti pokoknya yes ini aku wis seneng. Loh. Nikmat itu nggak harus enak. Kadang-kadang nikmat itu nggak enak tapi enak tapi kadang-kadang nggak nikmat. Oke, biar lebih mudah difahami, langsung kita kasih contoh berupa pertanyaan. Insya Allah nanti sampean akan bisa membedakan antara nikmat dengan enak. Tolong dijawab. Makan di restoran mewah dengan makan di tengah sawah, enak mana? Nah, tengah sawah, itulah jawabannya orang-orang yang nggak pernah ke restoran mewah. Kok iso enak no tengah sawah itu? Lah kalau bicara enak, jelas lebih enak yang di restoran mewah. Harganya aja lebih mahal, menunya lebih spesial, lebih high class, lebih higienis. Loh kalau soal enak ya jelas enak yang di restoran mewah. Tapi bicara nikmat, boleh jadi lebih nikmat yang makan di tengah sawah. Nah, sing keplok-keplok itu jelas melarat kabeh. Asli menghibur diri. Nikmat enggaknya makan itu kan tergantung suasana hati dan pikiran. Walaupun makan di tengah sawah tapi hati enggak beban, pikiran tenang, nikmat. Walaupun menunya sangat sederhana, enggak ada lauknya, cuma nasi putih sama sambal kecap tok plus sate. Nah iya sekali-kali. Oke, cuma nasi sama sambal, nikmatnya enggak karo-karuan, habis-habisan. Lu bener, lebih sambelnya tambah nasinya, lebih nasinya tambah sambelnya, lebih sambelnya tambah nasinya. Masya Allah, tampleng wong ora krasa. Lah karena hati enggak beban, pikiran tenang, apa mana dibaturi dijejeri bojo. Masya Allah, makan di tengah sawah nggak ada lauknya, capek, kesel habis kerja, tubuhnya kotor penuh lumpur, tapi nikmat. Sedangkan yang di restoran mewah, menu lengkap, semua kuliner ada, makanan minuman lengkap, tapi kadang-kadang nggak nikmat. Baru dapat 2 sendok dia telan, sendokan ketiga kesedek, keselek, gara-gara dengar orang batuk dari belakang. Suaranya persis wong sing diutangi, kaget, keselek.
gitu loh. Tidur di spring bed dengan tidur di pringkriat, ini kalau bicara enak, jelas lebih enak yang tidurnya di spring bed, mentul-mentul, mendut-mendut. Yang tidur di pringkriat, bayang galar teko pring kae, kriat, geger kecepet, kecantol paku, nggak enak. Tapi kalau soal nikmat, boleh jadi lebih nikmat yang tidurnya di pringkriat. Oke, mau tidur kriat, kecantol paku, geger kecepet, begitu nyenyak tidurnya, blek, sek, mimpi berangkat umroh. Oh, diamini, ngipi diamini, mental melarat ya ngono kuwi. Mimpi amin nih. Lo kan nikmat tidurnya. Mimpi berangkat umroh, Pak, naik pesawat, dilayani pramugari cantik, padahal bojone ndundek. Sampai Madinah, sholat berjamaah di Masjid Nabawi, bisa ziarah ke makam Rasulullah, masuk ke Raudhah, sholat, iktikaf, zikir, berdoa, nikmat. Jalan-jalan ke kebun korma, di sana makan bakso, minumnya es teh, seruput-seruput, begitu melilir, iler. Tapi kan nikmat tidurnya. Nah, yang tidurnya di spring bed, mentul-mentul, mendut-mendut, begitu nyenyak, bleksek, mimpinya diberi genderuwo. Ayo megap, mimpi dikejar-kejar hantu, mimpi tenggelam, mimpi jatuh, mimpi kecelakaan, nggak nikmat. Makanya saya sampaikan, nikmat itu nggak harus enak, nikmat itu kadang-kadang capek, nikmat itu kadang-kadang sakit, tapi rasanya Ibu tolong dijawab sayang. Izin para kiai, saya berdiri. Nah, Paul. Begitu saya berdiri, ibu-ibu dan mbak-mbaknya seneng banget sampai tepuk tangan. Ini memang membuktikan bahwa wanita itu lebih suka laki-laki yang tahan berdiri. Gini, Ibu dicubit itu sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, ya sakit, tapi terasa sakit memang, tapi rasanya nikmat. Contoh, kamu dicubit sama aku, ya sakit, tapi kamu merasa nikmat. Nanti siwal ora diobati ya, mau kenang-kenangan malah difoto gawe status, terus dikai caption, dicubit Abah Anzah. Sakit, tapi kamu ngerasa nikmat karena yang nyubit kan orang yang kamu cinta. Lagi ibu-ibu hamil, bahasa Inggrisnya the meteng. Capek apa capek, Bu? Payah apa payah? Sakit apa sakit? Bapak nggak usah ikut jawab, nggak pernah ngerasain jawab. Malah bapak-bapak itu tega banget. Orang hamil itu udah berat, capek, bahannya ditambahi terus. Orang hamil itu ya capek, payah, sakit, tapi tergantung yang dikandung anaknya siapa. Lah kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai, nikmat. Ya capek, payah, sakit, tapi dia bahagia, ngerasa nikmat. Hamil muda itu muntah kering, muntah nggak keluar apa-apanya itu. Sakit luar biasa itu, Pak. Muntah itu sakit, tapi kalau bisa keluar biar lega. Lah perempuan hamil muda itu, Pak, muntah kering nggak keluar apa-apanya, sakit. Tapi kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, dia ngerasa nikmat dan bahagia. Sampai dipamer-pamerin ke tetangga, muntah itu suaranya dikenceng-kencengin,
Dek, kenapa dek? Aku meteng. Ya karena yang dikandung anak dari suami yang dicintai. Coba kalau yang dikandung itu anak hasil arisan, itu peletot kok. Kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai, memang payah, capek, tapi terasa nikmat. Kandungannya udah gede. Capek itu pak, kandungan kalau udah gede itu melumah, ampek, miring, sesek, mengkurep, remek. Bener itu, gak kena diselehke pak. Iya kena diselehke, repot masak, selehke engko rampung, centelke. Gak bisa. Payah, capek, tapi sekali lagi kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai terasa nikmat. Lagi tidur malam-malam, bayinya nendang-nendang perut, diel, nyunjek, sakit gitu, tapi ibunya bahagia. Sampai suaminya tidur dibangunin, ya bangun ya, kilo ya proyek garapan sampeyan ya polai. Ibu yang di bawah maupun yang di atas, habis maghrib tadi udah banyak yang datang ya. Sekarang udah setengah 11, berarti udah 3 jam lebih di sini. Capek apa enggak? Bohong. Enggak capek kalau ngomong mingset ngewa, tumpang sikil ngene, mesti capek. Yakin capek, bokongnya panas. Tapi aku yakin ibu ngerasa nikmat dan bahagia karena bisa berjumpa sama idola. Udah kayak gini waktunya dipotong sama Al-Muhajirin. MC-nya mana MC-nya? MC Ranggenah. Mereka itu udah lama merindukan aku. MC kalimatnya tek wes di komen barang. Gini ya, sorry, saya kalau ditanya apa jadwal ngajinya kayak gitu padet, apa nggak capek? Ya capek. Saya kalau bilang nggak capek bohong saya. Ya payah, capek. Lah kayak ini, izin ya, ini dianggap pamer nggak apa-apa, izin kiai niki min babi takabburi was sombongi. Lah iyalah, lah ini saya itu kayak orang umroh 13 hari saya nggak pulang. Tanggal 27, 28, 29 itu di Taiwan. Astagfirullah, ngono dikeploki. 30, 31, 1, 2 di Hong Kong. 4, 5 Jakarta. 6, 7 34 Jakarta, 5, 6, 7 Bali. Besok baru pulang. Ini malamnya saya udah ke Jawa Tengah. Kok sopo ngomong ngapain ke luar negeri? Astagfirullahaladzim. Aku neng Hongkong, Taiwan mancing. Nganyel ke pertanyaanmu. Wong tugasnya kok yang ini kok ngapain ke luar negeri jare? Buka YouTube, Anwar Zahid Korea Selatan, Anwar Zahid Taiwan, Anwar Zahid Hong Kong, sak pirang-pirang. Ngono lho. Izin kiai ini min babi takaburi was sombongi kiai. Loh, ya artinya biar wong desa tapi kan bisa kemana-mana. Ngono lho. Yang penting kan manfaat. Gitu. Lah kalau saya ditanya apa nggak capek? Ya capek. Saya itu sering kali nginepnya itu di hotel Bandung, Gelondong, tidur di mobil, capek, payah, kadang sakit, tapi saya bahagia, saya nikmat, saya seneng karena saya mendapatkan astagfirullahaladzim. Jan utek nek error ya ngono, pikirane kok astagfirullah. Maaf ya, bagi saya duit itu ya penting. Loh, tapi toh ada yang jauh lebih penting. Dulur. Loh, dulur karo duit ini penting. Sak karepmu. Loh, saya ingin menyampaikan bahwa
Nikmat itu nggak harus enak, jangan salah. Kadang-kadang nikmat itu capek, kadang-kadang nikmat itu sakit, tapi rasanya malah ada loh orang mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan dalam sakit yang dia derita. Ada seorang pemuda sakit parah, opname di rumah sakit berminggu-minggu, tapi dia ternyata ngerasa bahagia di rumah sakit. Sampai dia udah sembuh, diajak pulang sama keluarga itu dia nggak mau. Dia lebih bahagia tinggal di rumah sakit karena rupa-rupanya dia lagi jatuh cinta sama perawatnya. Ya Allah, gini, tuh, dikira yang bisa merasakan nikmat dan bahagia itu hanya orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin nggak bisa bahagia. Oh salah. Andaikan yang bisa merasakan nikmat dan bahagia hanya orang-orang kaya, berarti Allah nggak adil. Orang miskin nggak bisa bahagia, padahal yang menakdirkan orang jadi kaya, orang jadi miskin kan Allah. Kenapa yang miskin nggak bisa bahagia? Orang miskin pun berhak bahagia. Jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Itu melarati langsung masuk Pak Eko. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Lah iyalah, gitu loh. Loh, ini contoh sederhana. Orang kaya tapi sakit-sakitan, bahagianya di mana? Miskin tapi sehat. Ayo saman pilih mana? Miskin, sehat, kaya, sakit-sakitan, pilih mana? Kaya. Oh budek kabeh. Pilihannya itu lo ndak ada. Ya kaya kalau sakit-sakitan buat apa? Gitu loh. Ya mending sehat walaupun sementara miskin. Lah kaya sakit-sakitan, kekayaanmu, duitmu nggak bisa dipakai untuk beli kesehatan. Meskipun sementara miskin tapi sehat, ikhtiar maksimal, kerja keras dibarengi doa, suatu saat ada harapan jadi orang kaya. Amin nopo mau ra dipilih wa amin. Nih, nanti tak jelaskan di belakang kalau waktunya cukup, kalau nggak cukup ya ndak. Lah sekarang iya nikmat nggih sayang nggih. Nikmat ya Allah ya Karim, denger tuh sayangku. Nikmat bahagia jangan hanya di dunia saja. Lah rugi wong di dunia ini nggak lama. Kenikmatan dan kebahagiaan dunia itu mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Buktinya ya nikmatnya hanya sementara, hanya sebentar. Yang namanya nikmat sesungguhnya, nikmat hakiki, nikmat sejati, itu nikmatnya terus menerus. Bahkan semakin lama semakin nikmat, itu baru disebut nikmat, itu baru disebut bahagia. Sementara kenikmatan di dunia itu hanya permulaannya saja, semakin lama semakin gak enak. Betul? Ya Allah, ini gak dikei contoh ya gak paham. Saya ulang, kenikmatan dunia ini mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Makanya nikmatnya itu kamuflase. Kenikmatan sesungguhnya itu nikmat yang gak ada habisnya, terus nikmat dan semakin lama semakin nikmat. Nikmat apa itu? Ya nanti di akhirat, nikmat di surga. Makan di akhirat itu semakin lama semakin enak, semakin enak, semakin nikmat, semakin enak, semakin nikmat. Jadi sendokan ke-100 lebih nikmat daripada sendokan pertama. Itu di akhirat. Di surga minum juga gitu, makin lama makin seger, makin nikmat, makin seger, makin nikmat, nggak ada belengernya. Lah makan minum terus ngisingnya gimana? Kok mikir ngisingnya gimana? Sorry, nanti di surga nggak ada acara ngising. Jangan nyari toilet nanti di sana. Keluar jadi keringet, baunya harum. Ya infone ngono. Lah ya sama-sama belum pernah ke sana kok infonya seperti itu. Loh nikmatnya nikmat sungguhan, nikmat terus. Tapi kalau di dunia coba
enaknya makan di dunia itu ya permulaannya aja. Sendokan pertama itu enak, coba sendokan ke-10 mulai nek, sendokan ke-25 muntah. Betul? Minum di dunia ini, segernya minum, lezatnya minum ya tegukan pertama. Coba tegukan ke-20, jadi tambah suwe tambah gak enak, tambah gak enak, tambah gak enak, tambah gak enak. Kumpul bojo ning donya, hubungan intim suami istri, enaknya yang di permulaan saja, sak serong ser iku tok, ser limpruk. Loh, apa sampeyan kuat terus-terusan ser protol dengkulmu? Ya wes ser limpruk. Enak di permulaannya aja. Weh, apa maneh balungan tua? Kuwi mari ki boyok gak karo-karuan, beteng-beteng. Ya memang nikmat dunia itu ngapusi. Nah, nanti kalau di akhirat itu nikmatnya nikmat beneran. Gitu loh. Ganteng di dunia ngapusi, berapa lama ganteng? Ganteng kalau masih muda, mau nggak mau kalau udah tua selesai. Siapa yang mampu bertahan? Jangan tua, ayo. Woi, musik 6-10 km lari, tuwek 2 meter nyeret. Ngono lek sik enom gayane ana wong ayu ape ditubyuk, angger ana wong ayu ditubyuk, tuwek. Ya sama kan, perempuan cantik di dunia berapa lama? Gak lama. Ya kalau masih muda nggo rebutan, tuwek sapa sing doyan? Sorry yang cantik-cantik jangan sok cantik, jangan kemayu apalagi kentir. Nah, perempuan itu kalau masih umur 20 sampai 30 tahun ibarat bola itu yang dipakai main sepak bola, bola satu yang ngerebut 22 orang, itu masih banyak pemain cadangan. Tapi kalau umurnya udah 30 sampai 40 tahun berubah jadi bola voli, yang ngerebut tinggal 12 orang. 40 sampai 50 tahun berubah jadi bola pingpong, yang ngerebut tinggal 2 orang, mentok 4 kalau mainnya double. 50 tahun ke atas berubah tadi bola golep. Ya wong siji tok tenyer ilang biene golek bal meneh. Ngono ya tepuk tangan. Makanya salahkan MC-nya itu ngatur acara nggak bener. Kan ini maksimal jam 11 harus sudah mati semua lampu toh. Gitu. Kok iso ngene-ngene? Rumahnya mana? Nanti aku mampir situ tak ceritani sendiri sampai subuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Makanya kita diajari doa yang orang sering sebut sebagai doa sapu jagat. Itu entah siapa yang mulai kok dinamakan doa sapu jagat, kok enggak sekalian doa sapu dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kebaikan di dunia. Ya Allah, berikan kepadaku kebaikan di akhirat. Ya Allah, selamatkanlah aku dari azab neraka. Ini pelajaran pertama para jamaah. Kalau berdoa memohon kepada Allah itu minta kebaikan, jangan minta apa yang diinginkan. Kalau kita minta apa yang diinginkan, mungkin dikasih sama Allah, tapi belum tentu jadi kebaikan. Boleh jadi diberi, tapi jadinya keburukan, jadinya kejelekan. Beda ketika kita berdoa minta kebaikan, dikasih apapun jadi kebaikan, dikasih berapapun jadi kebaikan. Understand? Orang sukses itu bukan orang yang berhasil meraih apa yang diinginkan, tapi orang sukses adalah orang yang berhasil meraih kebaikan. Apa yang diinginkan boleh jadi bisa dia dapatkan, tapi belum tentu jadi kebaikan. Lah kalau malah mencelakakan? Makanya kalau memohon kepada Allah itu minta diberikan kebaikan.
kebaikan. Jangan lupa minta kebaikan. Dikasih apapun akan jadi kebaikan, dikasih berapapun akan jadi kebaikan. Ini tak kasih contoh ya. Halo, halo, sampean-sampean ini kan udah sering berdoa ke Allah minta dijadikan orang yang kaya, betul? Alah ngaku wae urusane ben cepet, waktune iki lho wis mepet. Bawah atas dengerin, sampean kan sering berdoa kepada Allah njaluk sugih, nggih napa nggih? Lah wis ngono ae cepet, sangkingane bahasane mbok perhalus gayamu. Ya Allah, berikan kepadaku rezeki yang luas, mudah, halal, barokah. Itu bahasa yang diperhalus. Asline ya Allah sugih ya Allah. Udah lama loh sampean berdoa minta jadi orang kaya, tapi maaf lah, melaratmu kok awet. Dari dulu sampai sekarang kok melarat. Kenapa? Zaman nggak tahu rahasianya. Karena menurut Allah yang terbaik bagi sampean ya melarat ngono kuwi. Kalau sampean dijadikan orang kaya, bahaya dan celaka. Wong sampean belum kaya udah kayak gitu kok meletenya. Apalagi kalau nanti sampean jadi orang kaya, malah bahaya. Gini, ada orang itu yang ketika miskin dia rajin ngaji, dia rajin sholat jamaah ke masjid. Begitu dia kaya bisa beli mobil, malah nggak pernah jamaah ke masjid, nggak pernah ngaji, shopping terus, healing shopping, healing shopping, healing shopping. Jadi nggak pernah jamaah ke masjid, nggak pernah ngaji, malah sholatnya sering ditinggalkan. Kan dia kaya tapi bahaya. Dia kaya tapi malah celaka. Betul? Paham apa enggak tuh ini? Makanya kata Allah gini, ya udah ini ndak usah kaya, cukup gitu, tapi kebutuhannya dicukupi. Soalnya nanti kalau kaya bahaya. Contoh simpel ya, Bapak Ibu punya anak masih kelas 3 SD, ya umur 9 tahun. Bapak Ibu lagi punya duit banyak duitnya, terus anak yang umur 9 tahun ini minta dibeliin sepeda motor sport yang larinya kenceng itu. Sampean duitnya akeh, kira-kira dituruti apa enggak? Dituruti apa enggak? Padahal duitmu banyak loh, enggak dituruti sama orang tua. Bukan berarti orang tua nggak sayang sama anak, justru sayang sama anak. Orang tua ini tahu yang terbaik buat anaknya, masih 9 tahun, itu bukan sepeda motor, tapi dibelikan sepeda ontel. Karena yang terbaik bagi anak yang umur 9 tahun bukan sepeda motor, tapi sepeda gunung, ya, sepeda ontel. Lah anak umur 9 tahun dibeliin sepeda motor sport, gak sampai seminggu mati anakmu. Sama dengan mencelakakan anak, paham? Paham? Nah, Allah tahu yang terbaik buat sampean ya sepeda ontel itu. Nanti kalau sampean dikasih motor malah bahaya. Gini loh, nggak usah iri sama yang duduk di panggung. Ini hanya tampilan di dunia. Sepertinya yang di panggung ini lebih mulia daripada yang di bawah. Sepertinya yang di panggung ini lebih baik, lebih terhormat daripada yang di atas, daripada yang sini. Ini hanya tampilan dunia, tapi dalam pandangan Allah belum tentu yang di panggung ini lebih baik daripada yang di situ. Boleh jadi yang sekarang keplok-keplok ini sesungguhnya lebih jelek. Ngono. Tampilan loh, saya sampaikan juga di sana untuk menghibur. Artinya gini, ada orang yang sepertinya ditampilkan jadi orang kaya, terhormat, mulia, padahal itu cara Allah untuk menjerumuskan dia ke neraka. Ada orang yang tampilannya seperti rendah, terhina, menderita, padahal itu cara Allah untuk memasukkan dia ke surga. Ada loh orang di dunia ini tampilannya kayak mulia, terhormat, kaya dia sepertinya, seperti terhormat, seperti mulia, padahal itu cara untuk menyengsarakan dia. Ada orang itu naiknya mobil mewah, bagus, harganya mahal, sopirnya profesional, canggih, kemana-mana pengawalannya ketat, depan belakang, seperti mulia dan terhormat, padahal itu mau dimasukkan penjara.
Lah koruptor dinaikkan mobil mewah, sopirnya profesional, canggih, pengawalan ketat, mau dimasukkan penjara. Maka ada orang di dunia tampilannya kayak wah, rumahnya jan koyok rumahnya demit, perusahaannya di mana-mana, mobilnya paling murah harganya 3 miliar. Padahal itu cara Allah untuk memasukkan dia ke neraka. Makanya ibu-ibu kalau ada tetangga yang omahe tumpuk pitu, mobilnya jejer-jejer, ndak usah iri. Ibu lewat di depan rumahnya, melengos saya, neraka. Tuh. Ya setidaknya hatimu terhibur. Tuh. Ra pengen neraka. Bu. Hoi. Ibu dibonceng suami pakai sepeda motor, ya Allah sepeda motor lawas, gerobyak kriet, disalib kae karo Lexus, ngerakut banggaane bojo. Tok no Pak, gak apa-apa, kae sing nyalip kae neraka. Ada loh orang itu di dunia ini, ya Allah tampilannya miskin padahal itu cara untuk memasukkan dia ke surga. Ditumpaknya becak, becaknya wis tayangan kayak kriat, hujan deres dibungkus plastik, kepengen intip-intip orang entok, hujan deres ditumpaknya becak loh, buntel plastik. Padahal itu mau dibawa ke hotel bintang 5, mau dibawa ke restoran mewah. Jadi tampilannya di dunia seperti miskin, padahal itu cara dia akan dibawa ke surga. Alhamdulillah saya melarat ayem nanti ini. Alhamdulillah. Yang kedua, mana MC-nya? Hilang ya MC-nya kayak. Ini saya tadi dibisiki sama Pak Sugeng. Saya tanya ke Pak Sugeng, ini nanti selesainya jam berapa? Maksimal jam 11. Tuh. Nah ini yang punya gawe ini tadi yang merasa lebih ganteng daripada saya. Tuwek ya tuwek, ora usah banding-bandingan ganteng. Ya kalau masih anak muda, kalau masih anak muda itu mana yang lebih ganteng? Oke lah, ya padha tuweke kok banding-bandingan ganteng. Untune lo karek piro kuwi. Ngono jere tasik ganteng kula jarene. Alah. Menawa wis tuwa iki rebutane wis tuwa iku lombane prestasinya. Kalau udah tua itu, jadi berlombanya itu dalam hal prestasi, berlombanya dalam hal amal. Ngono, saya enom kae saingan ganteng iki. Tuwek rebutan ganteng. Ndak iki soalnya tonggoku iki wong babat. Ana kene gelem ngurusi, gelem ngopeni NU wis pira-pira. Ana wis pira-pira alhamdulillah. Tepuk tangan. Keren. Lah ya wong intinya dia kembali itu dalam rangka kerja golek duit. Soalnya ning babat kangelan uripe. Nah, aku ngerti sejarah ndekne kok. Di sana itu susah nyari kerja. Minggat kembali. Lah ya iki wong inggatan iki asline. Ya alhamdulillah di sini ikut berjuang melalui Nahdlatul Ulama. Lo keren ya, tepuk tangan untuk Pak Haji Sugeng. Top. Nah saiki delok jenenge ketua MBC kok jenenge Sugeng ini jajal. Ini kok orang jalur toh. Wa Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Majid Sugeng ini jajal. Ya tapi ya jangan dilihat apa arti sebuah nama. Lah apa artinya? Namanya musholin tapi ora tau salat wonge. Ya mending namanya Sugeng tapi berjuang di agama. Gitu loh. Wong namanya kadang-kadang nggak cocok kok. Ada orang namanya Syukur tapi uripe ngersulo ae. Jenenge Syukur uripe sambat ya ono. Kadang namanya ndak cocok. Ada loh orang ini namanya Selamat tapi uripe hapes terus. Padahal namanya Selamat, angger nyebrang ketubruk, angger nyabrang ketabrak. Jenenge Selamat tapi hapes. Ora mesti. Lho bener, ada orang namanya Untung, setiap dagang rugi.
jenenge untung yang gerbakulan rugi. Orang mesti gitu loh. Ono wong jenenge sabar tapi ngamukan. Ada namanya sabar tapi ngamukan. Malah di desa saya itu ada orang namanya Urip. Panggilannya ya Kang Urip, tapi saiki wis mati wonge. Pas ditahlili ku yo guyu kabeh wong-wong. Gara-gara yang ngimami tahlil itu sambutan. Bapak-bapak derek-derek monggo sareng-sareng tahlil ndongaaken almarhum Kang Urip ingkang sampun mati. Jenenge urip tapi wonge mati gitu. Ya ini sugeng iki maknane kan urip to. Nggih to? Tesih sugeng berarti kan tesih jawab to. Tesih sugeng berarti tesih. Nah, berarti lek ngono diluk engkas mati. Ya pancene iya kok. Salahe ngrosting aku. Ndak, subhanallah, saya dukung, saya support, seneng banget saya. Kula niku nek ningali kanca-kanca sederek-sederek berjuang ten kene Nahdlatul Ulama, wong ora ono bayarane. Semangatnya luar biasa. Terenyuh saya, masya Allah. Ibu-ibu ningali seragame, ya Allah, masya Allah luar biasa. Kita seragaman tapi tukang ngomel nonggone bojone. Nah ya supaya nggak ngomelan ya terus ikut organisasi kayak gitu, dibimbing, dibina, waktu ini nggak mencukupi. Yang kedua, berdoa itu yang simple seperti ini kan doa yang simple, nggak usah terlalu bertele-tele, nggak usah terlalu panjang loh. Ini loh seperti yang diajarkan. Ya Allah, berikanlah kepadaku di dunia ini kebaikan. Apa itu? Apa saja yang menyangkut urusan dunia minta kebaikan, semuanya udah tercakup. Ya Allah, berikan pula kepadaku di akhirat nanti kebaikan. Apa itu? Semua urusan akhirat minta kebaikan. Udah wis katut kabeh. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa neraka. Selesai masuk surga. Gitu loh. Makanya doa itu kalau terlalu panjang bertele-tele itu juga kurang bagus. Apalagi mimpin doa ngimami jamaah. Jamaah sekian banyak yang ngamini, terus yang doa misalnya panjang banget, aku yakin gak mandi. Kenapa? Sing amin ora ikhlas. Katok sing amin, rong buku diwaca kabeh. Allahumma tok iso setengah jam. Belum saya ditambah Rabbana rong jam gak kira mandi. Kenapa? Yang ngamini nggak ikhlas. Ya pertama tangannya diangkat saya amin amin, lama-lama kan capek amin ya capek tumpang nang dhuwur pupung doe. Ya kalau kena yang muda-muda malah godolanan amin amin. Loh, Nabi aja kalau mengajari gitu kayak doa ini, Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka nabiyuka habibuka sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta kepadamu apa saja yang diminta Nabi Muhammad kepadamu. Ini kan mencakup semuanya toh. Apa? Ya apa yang diminta Nabi Muhammad, aku juga minta itu ya Allah. Nabi Muhammad minta apa? Aku juga minta. Ya Allah, aku minta kepadamu semua apa yang diminta Nabi Muhammad kepadamu. Wes katut kabeh. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka nabiyuka habibuka sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari semua apa yang Nabi Muhammad mohon perlindungan kepadamu. Nabi Muhammad minta perlindungan dari apa? Aku juga minta. Selesai kabeh katut gitu loh. Dongoy bertawel, tapi juga jangan terlalu singkat sampai nggak kena difahami. Kesingkatan ya gak apik. Misalnya ngatong, ya Allah, kau tahu yang ku mau, amin. Nah ini ya kesingkatan ini namanya. Ya bener Allah tahu yang kau mau, tapi sebut no. Tapi juga jangan terlalu detail. Dongo dirinci kan terkesan mendikte Allah. Ini yang masih muda, yang belum nikah, yang masih jomblo. Ya Allah, minta istri ya Allah, yang perempuan ya, yang cantik, yang kulitnya putih, yang tingginya 180 cm ya Allah, ukuran BH nya nomor 60 ya Allah. Untung kok dirinci ya. Didikte atau berdoa tapi maaf ya maksa sama Allah.
Ada orang gitu, ya Allah, aku cinta banget sama dia ya Allah. Kalau memang dia jodohku, dekatkan ya Allah. Kalau dia bukan jodohku, jodohin dong. Apalagi berdoa tapi nuntut Allah, ya Allah, aku jadi manusia, bukankah engkau yang menciptakan ya Allah, dan engkau telah berjanji akan mencukupi semua kebutuhanku, tapi sampai sekarang kok masih kurang. Mana tanggung jawabmu sebagai Tuhan itu ya Allah? Jadi gibeng malaikat sampean. Loh, terakhir sayang, ini udah jam 11 lewat 10 menit sayangku. Kita ini udah melanggar loh ya. Ini nggak bagus, nggak boleh. Gimana Pak Sugeng? Lanjut. Hah? Loh, Pak Sugengnya bilang sampun. Ya udah, 5 menit terakhir dengerin. Menang toh, jangan nyalakan saya, salahkan MC-nya sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ini pelajaran berharga bahwa masa depan kita itu ada dua, ada masa depan fid dunya, ada masa depan fil akhirah. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Ringkes, ada masa depan dunia, ada masa depan akhirat. Sampean lebih memikirkan masa depan dunia apa akhirat? Kalau bicara soal masa depan, itu yang sampean maksud masa depan di akhirat apa masa depan di dunia? Kalau nasihati anak, nak pikirkan nak masa depanmu nak, itu yang sampean maksud bu, masa depan yang di akhirat apa masa depan dunia? Nah itu jujur namanya bal tu'thirunal hayatat. Rata-rata manusia lebih memilih dunia, mereka pada lupa wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih kekal. Bapak Ibu, sebagai contoh ini maaf, dunia simbolnya bayaran, akhirat simbolnya ganjaran. Lebih tertarik ganjaran apa bayaran? Misalnya ada 2 undangan, waktunya bersamaan, tapi nggak boleh didatangi dua-duanya, hanya boleh didatangi salah satu. Coba nanti sampean pilih yang mana? Satu undangan dalam rangka mendapatkan ganjaran, yang ngundang langsung Allah, yang mau datang dapat ganjaran 27 derajat. Hayya 'alas shalah. Yang mau datang dapat 27 derajat. Satu undangan dari caleg, yang datang dapat bayaran 500.000 rupiah. Ayo sampean pilih 27 derajat apa 500.000? Lah kok 500.000? 50.000 lho mbok parani. Loh, ini kita. Makanya orang dibilang sukses. Kalau di daerah sini orang dibilang sukses, berhasil, itu yang banyak ganjaran apa yang banyak bayaran? Orang dianggap sukses itu yang pinter cari pahala apa yang pinter cari harta? Orang masih muda, usahanya di mana-mana, dia kaya, semua bilang, semua komentarnya, dia itu sukses, masih muda sudah kaya, kabeh ngarani sukses. Coba sekarang ada orang makin tua makin rajin ibadah, makin tua makin rajin sholat jamaah, nggak ada orang bilang mbak itu sukses, nggak mulai-mulai itu ke masjid, jamaah terus di masjid, sukses hidupnya mbak, nggak ada. Malah dirasani karo ibu-ibu, mbak orang mulai-mulai ke masjid itu kaya es kerasanya harap mati, orang bingung. Padahal, aduh waktu ini nggak mencukupi. Maaf ya, maaf. Gini. Halo. Ada konsep sederhana. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Jangan lupa bagianmu di dunia. Bukan berarti sama sekali nggak boleh nyari dunia. Harus. Dunia dicari itu sebagai tangga untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Ingat para jamaah, dunia ini tujuan antara.
sedangkan akhirat adalah tujuan utama. Kita disuruh optimalisasi akhirat, tapi jangan melupakan dunia. Tujuan utama akhirat, ingat, dunia adalah tujuan antara. Rumusnya simple. Kalau orang tua dulu bilangnya gini, akhirat itu ibarat padinya, dunia itu ibarat rumputnya. Siapa yang sungguh-sungguh menanam padi, maka dia akan dapat panenan padi dan dia akan mendapatkan rumput. Sapa wonge tenanan le nandur pari, mesti entuk panenan pari, patutan suket. Malah kadang-kadang rumputnya kebanyakan sampai dibabati. Betul? Siapa yang prioritas hidupnya adalah akhirat, dia akan mendapatkan panenan akhirat dan dia mendapatkan bagian dari dunia. Sebaliknya, orang yang hanya pertentangan nanam rumput, nggak mungkin dia dapat panenan padi. Sedang rumput yang dia tanam pun belum tentu bisa tumbuh seperti yang diharapkan. Uang urip menek peteng dengan mikir dunia, peteng dengan ngurusi dunia. Akhirat zong, dunia sing diuber belum tentu bisa dia dapatkan. Malah orang yang hidupnya hanya untuk ngejar-ngejar dunia, dia akan diperbudak oleh dunia. Bapak Ibu kalau nggak percaya, ini kok meneng kabeh iki perkara apa iki? Sedang orang yang hidupnya fokus akhirat, dia akan mendapatkan akhirat dunyane katut. Silakan adakan penelitian ilmiah bagaimana kehidupan dunianya orang yang memfokuskan hidup untuk akhirat, mesti urusan dunia kecukupan. Contoh kiai. Lah apa sampean pernah lihat ana kiai penentengan golek donya? Tumon sampean, kiai nyuluk kodhok golek bekecot. Tapi urusan donyane katut, lihat rumah bagus, mobil bagus, istri cantik. Nah, rata-rata istrinya kiai itu cantik. Gini keadilan Allah, karena satu-satunya hiburan bagi kiai adalah istri. Mau karaoke ya gak pantas, mau main biliar ya gak pantas. Satu-satunya hiburan ya istri. Makanya rata-rata istri kiai cantik. Wong hiburannya cuma istri, jelek pula. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Jan nasib tenan, nasib tenan. Loh, kiai itu maaf, hidupnya fokus akhirat, maka dunianya dimudahkan sama Allah. Rumah bagus, barang-barang kecukupan. Lah iya kan? Lah iyalah. Ayo coba orang yang pertentangan dunia, malah dia disiksa sama dunia, dia akan diperbudak oleh dunia, karena dunia ini sudah didahului sama Allah. Ya dunia, kata Allah, hai dunia, ikhdini man khadamani, layani orang yang hidupnya untuk melayani aku. Hai dunia, jadilah kau pelayan bagi orang-orang yang hidupnya digunakan untuk melayani aku. Maka orang yang hidupnya digunakan untuk melayani Allah, dia akan dilayani oleh dunia. Dunyane moro dhewe, duweke teko dhewe. Wastakhdimi man khadamaki, jadikan pelayanmu, jadikan budakmu orang yang hidupnya hanya untuk mengejar-ngejar kamu. Hai dunia. Makanya orang yang hidupnya hanya untuk mengejar-ngejar dunia, pasti dia akan diperbudak oleh dunia. Yakin. Di kampung-kampung itu ada orang itu hobinya sapi, katanya rojo koyo supaya kekayaannya berkembang. Entuk duit tukone sapi, golek maneh entuk duit tukone sapi, golek maneh entuk duit tukone sapi. Sapine 20 di rumah dhewe, yakin ganteng sapine daripada wonge. Sapine resik burus-burus, ganteng-ganteng, wonge kaya ula sawa. Nah iyalah, dia pasti akan diperbudak oleh dunia dan dia nggak bakal bisa merasakan nikmatnya dunia. Maka jangan salah, yang benar seperti apa? Akhirat tujuan utama, dunia adalah tujuan antara. Prioritaskan hidupmu untuk akhirat, tapi jangan tinggalkan dunia. Sakpolah tingkai wong mukmin, bismillah, niat akhirat, nyari ganjaran, tapi gak lali nompo bayaran. Jadi petani, bismillah, mau pergi ke sawah, niat akhirat, nyari ganjaran, nanti panenan dapat bayaran. Yang jadi pedagang bakul, mau pergi ke pasar, bismillah, niatnya ibadah akhirat, nyari ganjaran, nanti dagangannya laku, dapat keuntungan, nompo
bayaran. Yang jadi ASN, pegawai negeri, pegawai pemerintahan, mau berangkat ke kantor, bismillah, niatnya ibadah, nyari ganjaran. Nanti setiap tanggal muda nompo bayaran. Yang jadi penceramah mau berangkat, bismillah, niatnya ibadah, niatnya akhirat, nyari ganjaran. Habis ceramah selesai. Nah, ya selesai. Nah, pas jam 11:15, mohon maaf Pak Haji Sugeng izin melanggar waktunya. Mohon maaf untuk seluruh pejabat yang hadir kalau mungkin ini ada pelanggaran terkait durasi waktu. Sekali lagi mohon maaf. Yang salah MC sama Al-Muhajirin. Terakhir aku tak bagi-bagi sarung. Oke, untuk ibu-ibu yang bawa poster saya boleh berdiri. Satu lagi ada ibu-ibu yang masih bisa nembang Jawa. Ayo, ini Mbak boleh. Udah Ibu, wih ada buket untuk aku. Oke, apa ini? Oh makasih, Mana mic-nya? Ada mic MC, minta tolong kasih mic. Nah, ini nggak lama kok, 5 menit saja waktunya. Boleh Ibu. Nah, ini mic-nya dipegang. Salam dulu ke jamaah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu nama dan alamat Ibu? Saya Ibu Nurhani dari Abian Base, Mengui, Badung. Oh, Mengui, Badung. Kelahiran Banjaragung, Rengel, Tuban. Tanggane Abah Kiambak. Masya Allah. Kelahiran Banjaragung, Rengel, Tuban, Jawa Timur. Antara saya dengan Anda hanya terpisah oleh gawan. Betul, saya Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Beliau ini Kecamatan Rengel, ikut Kabupaten Tuban. Beda kecamatan, beda kabupaten, tapi hanya dipisah oleh Sungai Bengawan Solo. Jadi kalau saya mau ke rumahnya beliau, Ngelangi nyampe. Udah berapa lama tinggal di Bali? Sudah 28 tahun. Masya Allah, ngoyot. Ikut suami apa ke Bali, waktu ke Bali masih perawan? Nikah tahun 97 lah, aku ikut suami ke Bali karena suami lahir di Surabaya, besarnya di Pegok Sesetan. Oh. Kampung lahir mawon ten Surabaya. Berarti ikut suami ke Bali. Suami rumahnya suami di Pegok Sesetan. Gimana rasanya hidup di Bali? Enak Abah. Alhamdulillah, tepuk tangan. Menjalankan ibadah tetap bisa nyaman, bisa bebas, bisa aman, tenang. Ngaji juga nyaman, tenang, aman. Bilang terima kasih dong ke Pak Bupati. Terima kasih Pak Bupati sudah mengayomi kaum muslimin di Bali. Tepuk tangan untuk Pak Bupati Badung. Keren, luar biasa. Anaknya berapa? Anaknya 2. Yang cowok sudah kerja, sudah sarjana. Alhamdulillah. Yang nomor 2 cewek di kesehatan UNUD semester 5. Nah, oke. Terus ngapa-ngapain kok dibela-belain bawa poster? Saya ngefans sama Abah tiap hari ningali YouTube Abah. Mulai kapan ngefansnya? Tase diundang ten Banjaragung masih pakai sandal jepit. Udah nggak usah dilanjut, itu masa lalu. Tasnya jemburis bah, ngapunten. Ya saya jemburis, saya welek. Iya matur suwun. Terus. Saniki pun ganteng. Dah cukup, wes. Matur suwun. Sami-sami. Kasih hadiah sarung cap mangga. Matur suwun sangat, hadiah nanti pakai. Tapi sholawatan dulu. Suami saya di sini Abah. Hah? Bapak Haji Andi suami saya. Yang mana? Ini ganteng dewe bah. Yang mana? Bapak Haji Andi itu suami saya. Paling ganteng satu dong loh bah. Abah mawang kalah gantengi. Iya. Apa kok ya malah luwe nemen timbangane. I love you.
Tapi ceramah abah niku eco mboten. Ya wis ngene iki, ya wis ngene iki lek ketemu wong wedok malah aku ora iso ngomong ngene iki. Mboten bosen. Sampean kok iso luwih parah timbang Sugeng to sampean iki. Nah niku nek jamaahe Pak Sugeng. Wis gek ndang selawatan. Ayo ndang selawatan. Selawatan apa, Bah? Terserah, selawat Jibril kena, selawat Mikael, Kula Israel ya kena. Kula biasa mau bersamai jamaah saking Bali umroh, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar, sampun, berkah. Alhamdulillah sampun lebih dari 10 Lah makanya kali. kalau gitu labbaik Allahumma labbaik. Ayo baca. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulka lak syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika. Ayo cepet nih, kasih sarung cepet Terima kasih sarungnya pakai suami saya. Iya, iya. Makasih Abah. Pamer. Bentar, itu sarungnya spesial Anza series, sarung mangga yang Cap Anza series. mangga. Makanya ada fotonya saya. Iya, ganteng fotonya Abah. Telat. Mengkaruan ganteng suami saya. Ayo kata-kata sarung mangga kayak di TikTok itu. Ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Amza. Gak pakai sarung mangga, gak bahaya ta? Nah, bahaya, apalagi nggak sarungan, malah bahaya. Melorot. Matur suwun, nggih, matur suwun nggih. Abah nggih. Duit ora? Duit apa, Bah? Ya wes, gak usah. Wes. Nggih sak kersane Abah. Kayak duit 250. Matur suwun. Ya, Matur suwun sangat. sekedar ini. Nggih. Ayo ganti Mbak satunya, waktunya udah mepet. Ayo Nduk. Iku yo suwene njukukne dhuwit. Nek gak ngerti gorene tase, ora ngerti rahasiane kuwi. Kasihkan Mbak iki, matur suwun, matur suwun. Matur suwun sangat Abah, terakhir, mudah-mudahan nggih. sehat panjang umur. Amin, amin, tambah amin. banyak rezeki, tambah barokah. Alah senenge yo. Sama tak dongakne lancar. Barokah. Matur suwun. Mbak salam dulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswanya di kampus mana? Enggak, perkenalkan nama saya Ivanda. Ivanda. Saya dari IPPNU. Oh, dari IPPNU. Tak pikir mahasiswi. Masih kuliah? Mboten, sudah kerja. Oh, sudah kerja. Berarti kuliahnya udah selesai. Sudah, alhamdulillah. S1, S2? S1. Oh, S1 nggak apa-apa. Asalnya dari mana? Saya asalnya dari Jombang. Jawa Barat. Jombang. Oh, dari Jombang. Aku nek ketemu Ngayu budek. Mbak agak geser, jangan di depan salon biar nggak bengong. Nah, Ivanda, udah berapa lama masuk IPPNU? Saya IPPNU pertama itu di Jombang. Kebetulan waktu itu saya masih SMP kelas 3 tahun 2016. Udah mulai masuk Alhamdulillah IPPNU. sampai sekarang lanjut di Bali. Ya, top, tepuk tangan untuk Mbak Ivanda, keren, luar biasa. Sekarang kerjanya di Bali? Nggih. Kerja apa? Di kantor PT Solo Murni, buku Kiki yang tahu. Di kantor PT Solo Murni. Ya mungkin mereka bukan pengen tahu kantormu, pengen tahu IG-mu. Top Mbak Ivanda, udah nikah belum? Alhamdulillah sudah, ini suami saya. Mana suaminya? Yang ini. Oh itu. Ganteng juga kan? Suaminya IPNU, istrinya IPPNU. Keren. Suaminya asal mana? Suaminya asli lahirnya di Bali, tapi Lahirnya di alhamdulillah Bali. orang tuanya Muslim. Oh Bali asli berarti? Nggih. Bali Muslim, top, Tapi Masya Allah, luar biasa. bapak yang di Kediri, ibu yang Bali. Oh, Gimana ya? Bapak Kediri, ibu Bali. Mu'alaf ibu. Maaf, nggih, top, alhamdulillah, alhamdulillah. Udah punya anak belum? Belum, saya mau doanya nggih, Pak Yai. Berapa biar tahun? saya Udah segera. berapa tahun? Alhamdulillah 7 bulan. Oh baru 7 bulan kok. Tapi baru saya sudah pengen. Panda baru 7 bulan kalau udah punya anak malah mencurigakan. Oh, Yo pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu. Keren pokoknya hidup di Bali nikmat, beribadah nikmat, semuanya nikmat. Ayo, ini tadi tantangannya kan nembang Jawa. Vanda harus bisa. Ayo,
Saya nembang Jawanya turi putih nggih. Gak apa-apa, boleh turi putih boleh, turi ireng boleh. Ayo turi putih. Ayo kayak apa? Ayo. Tapi mboten terlalu enak. Hah? Ya malah kalau terlalu enak malah bahaya Ivanda, kamu bisa jadi penyanyi nanti. Udah ayo biasa ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam alaih. Turi putih. Enak ngono. Top, lanjut. Turi putih. Bojomu katut gara-gara krungu suaramu ngono. Ayo lanjut. Ditandur ning kebon aku. Masya Allah. Top Vanda, top, keren. Ono celeret tiba nyemplung, mbok ira kembange opo. Nah, tepuk tangan. Top. Lebih enak suaramu daripada vokalnya Al-Muhajirin. Masya Allah. Asli. Wek. Halo bro. Biasanya lek habis tak roasting langsung naik level. Itu semangat ngono. Udah. Nggih, sampun. Lanjut napa? Mau mbok lanjut lagu apa? Loh, itu sudah itu tadi. Hah? Turi putih. Ayo. Turi putih ditandur ning kebon agung. Ono jleret tiba nyemplung, mbok ira kembange apa. Turi putih ditandur ning kebon agung. Ono jleret tiba nyemplung, mbok ira kembange apa. Mbok ira kembange apa. Mbok ira kembange apa. Jarang loh Vanda ada peserta interaksi dengan saya terus sholawatan langsung dibarengi sama saya, itu jarang, kecuali kamu. Masya Allah. Lo enggak seneng, saya seneng hidup di Bali tapi masih tetap ingat lagu-lagu Jawa, ada filosofinya dan seterusnya, keren, direkam sama suamimu. Cinta soalnya. Ya iya toh, engkau langsung bikin konten. Kasih sarung, mana sarungnya? Nah ini Vanda. Saya dapat. Yang mahal bukan sarungnya, yang ngasih. Matur suwun. Matur suwun kok kena nggo kemulan berdua. Untuk suami tercinta. Ayo kata-katanya Vanda. Yuk, spesial itu Anjasaris itu sarungnya. Batik Nusantara. Ayo. Saya taunya yang di TikTok nih. Sarung cap mangga, mangganya dimakan, sarungnya dipakai bungkus. Yang itu di TikTok. Yang di TikTok. Kamu ini nanti dipakai bungkus itu. Sarung mangga, makannya dimakan, sarungnya dipakai bungkus itu. Oh no. Ayo udah nih kasih 500. Manten anyar soalnya, manten anyar. Lihat ibunya tadi kan udah biasa ngurusi umroh, duitnya akeh wisan ke, bojone nokono kayak duit akeh Pak Kaji. Nah, ini satu lagu lagi saya dapat 1 juta kan. Ngering. Mulane bojomu termehek-mehek, ternyata dirimu pinter ngerayu. Satu lagi berarti kan cekku sampai 1 juta. Ayo kalau ada yang nyawer. Kaji, oke, satu lagu lagi. Ini ada Pak Kaji Gun yang punya Vindes, cepet sembuh
spot. Ayo satu lagu lagi 500.000, ayo. Ayo cepet. Ditantang beneran ini. Ayo. Padang bulan, padange kaya rina, Remulane sing awe-awe, padang bulan, padange kaya rina, remulane sing awe-awe, ngelingake aja turu sore, kene tak critani kanggo sepo mengko sore, kene tak critani kanggo sepo mengko sore. Sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi, salatan daimatan bidawami mulkillahi. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ayo kene wis kadung janji 500 malah tepuk tangan. Mana? Nah, ini dari Vindes Cepat Sembuh Sport punya Pak Haji Gun untuk sampean 500.000. Iya 500 pora. rahasia itu. Lolo dibukain. Aku kasihan kamu nanti kalau kurang. Transfer aja nanti saya kasih nomor rekening. 1, 2, 3, 4, 5. Vinda, kan kita nyanyinya berdua. Nah kalau buat kamu semuanya keenakan kamu, aku 200, kamu 300. Kan Abanza udah dapat banyak. Enggak, ini. Masukkan Amit. sendiri. Terima kasih sama Amit, Vindas, Amit. sama Vindas, makasih Vin. Terima kasih nggih Bapak Vindes. Yang punya Vindes itu. Oh Bapak yang punya Vindes, semoga rezekinya barokah, Amin. berkah, lancar, sehat terus. Amin. Top wes oleh dongo. Udah wes, engkau nyanyi satu lagi 500.000 lagi. Bangkrutno wong kamu. Udah sana Udah, kasihkan suamimu sarungnya. Udah, Winda, makasih. Terus Makasih. semangat adik-adik yang di IPPNU, adik-adik yang di IPNU, subhanallah keren. Tepuk tangan untuk NU di Badung, luar biasa. Regenerasinya juga luar biasa, kaderisasinya juga luar biasa. Dan yang paling saya salut kepengurusannya, subhanallah kompak, mulai tingkat wilayah, pengurus cabang sampai MWC-nya kompak. Sekali lagi tepuk tangan untuk seluruh kepengurusan NU yang di Bali. Saya terima kasih. Burung cendrawasih hinggap di kayu, terima kasih, I love you. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dianggap kurang panjang, silahkan diundang lagi.